Oke, terima kasih para hadirin yang di dalam dan hadirin yang di luar. Wakil khusus Mas Jantan, Mas Iqbal, Bang Rijal dan teman-teman. Saya bukan ahli pemilihan umum. Saya tidak pernah membaca undang-undang pemilihan umum. Saya hanya berbicara pemilihan umum ketika berjumpa dengan KPU dan Bawaslu. Pada hari ini kesempatan yang terhormat bagi saya untuk bertemu dengan Bawaslu. Saya tidak bertujuan untuk melakukan oversight atau pengawasan terhadap pemilihan umum, tetapi saya mendorong para mahasiswa silakan bergabung dalam pengawasan, bergabung dengan Bawaslu sampai ke level lokal, karena dengan pengawasan itu artinya Anda memperoleh medan untuk bermasyarakat, dan pengawasan itu adalah perbuatan untuk menjaga moral dan norma. Tetapi jangan jadi moralis. Kalau jadi moralis itu artinya menggunakan moral untuk mengadili orang yang berbeda dianggap sebagai kejahatan, termasuk dengan sangat cepat menghakimi penyimpangan dan kejahatan di dalam pemilihan umum itu sebagai sebuah kejahatan. Jadi pesan saya ada di situ, dan yang jauh lebih penting adalah bermasyarakat. Tujuan saya yang jauh lebih penting dari oversight adalah insight. Insight itu memberi wawasan, memberi makna, terutama terkait dengan relasi kuasa antara rakyat dan politisi di dalam arena pemilihan umum. Ini insight yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan yang jauh lebih penting dari itu, saya bermaksud memberi foresight, melihat masa depan yang lebih dalam dan lebih luas, terutama untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih bermakna. Karena demokrasi Indonesia pada hari ini itu hanya sibuk pada input atau dari rakyat, tetapi demokrasi Indonesia belum banyak bergerak pada sisi output, yaitu demokrasi untuk rakyat. Demokrasi ya bisa saja sudah hancurnya bukan karena pelanggaran, bukan karena penyimpangan, tetapi menurut cara pandang saya, kehancuran demokrasi yang tidak bermakna untuk rakyat justru karena teknokrasi. Ya, jadi teknokrasi itu justru kekuasaan yang tidak pernah kita olok-olok, tetapi sebenarnya mereka itu adalah pencuri kedaulatan rakyat. Saya nggak terlalu khawatir terhadap hal-hal yang sifatnya dinasti atau kartel dan sebagainya ya. Tetapi saya akan menyampaikan cerita tentang perjalanan pemilihan umum, terutama relasi antara rakyat dan politisi dari waktu ke waktu. Tahun 99, 25 tahun yang lalu, saya menjadi bagian dari gerakan pendidikan pemilih dan juga terlibat dalam pengawasan, terutama yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Pemilihan umum pada waktu itu disambut dengan penuh antusias, dengan harapan, dan sekaligus juga politik uang yang sangat rendah. Karena apa? Pemilihan umum 99 itu adalah tonggak pertama untuk reformasi. Ada harapan bahwa pemerintahan baru yang bernuansa reformasi itu akan datang. Itu semangatnya pada waktu itu. Tetapi setelah berjalan 5 tahun, pada tahun 2004 ada gerakan dari para aktivis yang menyerukan jangan pilih politisi busuk. Itu gerakan pertama, karena ternyata pemilihan umum pertama itu tidak memenuhi harapan rakyat. Banyak politisi yang setelah memperoleh jabatan tidak berpihak pada rakyat,
tetapi hanya memperkaya dirinya sendiri. Dan pemilu-pemilu berikutnya, money politics, politik uang itu ada di mana-mana. Pada tahun 2015 ada pilkada, saya membantu seorang teman punya idealisme ingin membuat daerah lebih baik, lebih adil makmur. Kita siapkan visi misi yang baik, kemudian bisa mengumpulkan 236 organisasi pendukung. Kita konsolidasikan terus menerus, tetapi beberapa hari menjelang pemilihan itu ada 7 organisasi yang tersisa, kita bertemu. Lalu seorang calon mengatakan, kenapa rontok dari 236 menjadi 7 organisasi? Jawabannya apa? Pak, kita kerja di zaman Rodi aja dibayar, ini kerja di zaman Merdeka kok tidak dibayar. Itu poin pertama. Poin yang lain itu 2014 banyak politisi yang mengeluh karena digorok oleh pemilih. Di mana-mana ada spanduk bertuliskan kami menerima serangan fajar. Pada tahun 2018 ada teman-teman mengajak saya untuk maju menjadi bupati. Saya katakan saya tidak berani menjadi setan dan tidak sanggup menjadi malaikat. Maksudnya apa? Menjadi setan itu artinya harus berani nyolong, harus berani mencuri, harus berani merampok dalam rangka untuk kekuasaan. Sebaliknya menjadi malaikat harus bersih dan suci, jadi tidak bersentuhan dengan uang kotor. Kedua-duanya, kalau setan itu menjadi oligarki, kalau malaikat menjadi moralis yang konservatif. Bahasa Jawanya tidak ngapusi, tidak korupsi, ninggih mboten napa-napa. Jadi tidak korupsi, tidak menipu, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Jadi pemimpin yang suci, yang moralis itu adalah konservatif. Dia tidak akan membawa perubahan yang lebih progresif. Jadi saya tidak sanggup mengikuti ajakan teman-teman dan kerabat yang disampaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 ada seorang teman mengatakan kepada saya, kalau dulu ada istilah politisi busuk, hari ini ada pemilih busuk. Kok bisa begitu? Teman saya ini seorang idealis, dia anti politik uang, dia berjuang dengan idealisme, kampanye di sana penambang pasir di Merapi, kampanye tentang idealisme. Lalu seorang penambang pasir mengatakan, lawong kita ini menaikkan pasir aja dibayar, kok ini menaikkan pejabat kok tidak dibayar. Apa yang mau kita katakan terhadap itu? Di kampung saya, kebetulan satu RT itu besar sekali, lebih dari 130 KK berkumpul. Kemudian seorang caleg datang, difasilitasi oleh ketua RT. Seorang caleg berkampanye dan bla 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 bla. Lalu ketua RT mempersilahkan, silakan Bapak Ibu untuk berkomentar, untuk bertanya. Saya diberikan kesempatan untuk berkomentar, tapi saya diam. Semuanya diam, tapi di tengah diam itu lalu ada orang yang bilang begini, iki cetrane piye? Ini jelasnya bagaimana? Itu seluruh hadirin pada ketawa. Lalu kandidat mengatakan, sudah Pak, sudah kita siapkan semuanya di luar. Ada tikar, ada kaos, ada amplop. Tapi saya tidak mengambil. Saya itu mau politik uang, mau saya. Tapi sayangnya tidak ada politisi yang memberi uang kepada saya. Dan saya malu untuk meminta uang pada politisi.
Maknanya apa? Ini soal tipe rakyat, soal tipe pemilih. Yang pertama ada rakyat jelata. Rakyat jelata itu rakyat yang tidak terorganisir, yang setiap ketemu pejabat pasti melakukan negosiasi. Jadi kalau yang dapat BLT namanya penduduk, yang dapat politik uang namanya rakyat jelata. Orang-orang liberal Amerika maupun Australia mengatakan bahwa politik uang ini mengeroposkan demokrasi. Orang-orang moralis mengatakan bahwa politik uang itu bejat, laknat. Kalau orang-orang legalis mengatakan bahwa politik uang itu melanggar hukum. Lalu saya katakan ya dihukum saja. Udah ditangkap dihukum. Tetapi orang realis mengatakan bahwa politik uang ini adalah bagian dari rakyat jelata untuk bernegosiasi dengan elit, karena negara hadir yang sebenarnya itu tidak mereka nikmati. Rakyat jelata itu selamanya rakyat jelata. Mereka tidak menikmati pemerintah dan negara dalam arti yang sebenarnya. Karena itu moralisme tidak bisa untuk memberantas kejahatan politik uang. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membuat pemerintah dan negara ini lebih bermartabat, lebih baik, yang bekerja mampu mentransformasikan dari rakyat jelata menjadi rakyat jelita. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah rakyat jelita. Saya ini bersyukur menjadi rakyat jelita. Saya adalah warga negara. Warga negara itu rakyat jelita yang sudah mampu melampaui rakyat jelata. Seperti tadi saya katakan, saya mau politik uang, tetapi tidak ada politisi yang memberi uang kepada saya, dan saya tidak butuh politik uang. Karena apa? Karena saya sudah warga negara. Satu, saya bisa bekerja. Kedua, saya bisa menikmati layanan publik dengan baik. Ketiga, saya taat hukum. Keempat, saya membayar pajak. Itu namanya rakyat jelita. Kalau sudah empat itu mampu melampaui politik uang. Tetapi kalau tidak punya predikat warga negara, maka rakyat jelata akan selalu terus-menerus melakukan negosiasi dengan elit, meminta politik uang. Itu pasti. Termasuk ada spanduk serangan fajar atau cerita tentang penambang pasir. Itu ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah rakyat jelalatan. Rakyat jelalatan ini broker-broker politik yang sanggup mengorganisir, menyediakan gerbong-gerbong untuk bernegosiasi, bertransaksi dengan para oligarki. Juragan-juragan yang punya uang, transaksi, saya punya masa sekian, saya punya masa sekian, itu ada di mana-mana. Dan yang tergabung dalam gerbong juga senang karena dapat ini. Mereka nggak mau, ini bukan politik uang, ini upah kerja. Nah, saya ingin mengatakan memang itu dipandang dari sisi moral memang tidak bermoral. Tetapi dari sisi realisme itulah realitas. Jadi kalau kita memahami demokrasi, lihatlah realitas, dan transformasi kita adalah bagaimana kita menemukan makna di balik realitas, dan kemudian kita mendorong perubahan dari rakyat jelata menjadi rakyat jelita. Jadi tidak hanya moralisme. Sebaliknya politisi juga macam-macam. Ada politisi busuk. Politisi busuk itu ya ada yang punya uang maupun tidak punya uang, nanti ujungnya menikmati jabatan dan cari kekayaan. Itu politisi busuk. Yang kedua, politisi abal-abal. Abal-abal itu artinya tidak pernah bermasyarakat, nggak pernah punya uang. Ya, nggak pernah punya uang. Pokoknya maju, abal-abal gitu aja ya.
Yang ketiga adalah politisi budiman, politisi populis, punya uang banyak, nanti datang ke kelompok-kelompok, nggak usah dialog, ngomongnya gini, udah kalian butuh apa, tolong catat ya, nanti akan saya kasih. Pindah lokasi lain. Nah, nanti setelah menjadi pejabat, populis. Populisme itu menyenangkan rakyat tapi tidak menolong rakyat. Pokoknya yang penting rakyat itu senang. BLT itu populis. Populis itu begini ya, kalau orang kecebur dalam sungai seleher ini. Jadi BLT itu untuk menolong orang supaya tidak tenggelam, tetapi juga tidak pernah naik ke atas, tidak pernah mentas. Jadi populisme atau BLT itu adalah kebijakan populis untuk mengawetkan kemiskinan. Dia tidak pernah mentransformasikan perubahan dari rakyat jelata menjadi rakyat jelita. Itu populisme begitu, yang penting senang. Kalau ini pejabat ketemu UMKM, bertanya, teman-teman masalahnya apa? Modal. Oke, nanti saya kasih modal. Ada yang kasih 5 juta, ada yang kasih 6 juta. Habis itu modal madul, ambyar, modalnya tidak dipupuk dengan baik, habis ambyar semua. Itu populisme itu. Lalu yang keempat adalah politisi yang idealis, politisi yang ideologis, yang bermasyarakat sekaligus berjuang. Tapi biasanya politisi yang idealis ini yang nggak punya uang ya nggak dipilih. Kalaupun terpilih nanti akan berhadapan dengan para teman-temannya yang lain yang abal-abal atau yang busuk atau yang populis. Nah, ini maksud saya ini sebuah perjuangan. Dan saya ingin mengatakan bahwa tindakan memilih adalah tindakan individu, tetapi juga tindakan kolektif. Tindakan kolektif itu artinya ya kita harus mencari para politisi yang idealis, yang ideologis, yang mau memperjuangkan rakyat. Kalau soal uang hal yang biasa lah, untuk open house, untuk ini hal yang biasa. Demokrasi itu pasti mahal. Kalau nggak mau mahal ya jangan berdemokrasi. Pasti. Kalau kita mengumpulkan orang banyak lalu open house menyediakan makan minum, itu adalah bagian dari kehidupan sosial. Orang Jawa bilang itu bagian dari bebrayan agung yang tidak bisa dihindarkan. Nah, saya kira itu teman-teman, artinya mengawasi boleh, silakan, itu menjaga moral dan norma, tetapi yang penting untuk kita perjuangkan di hari-hari yang akan datang adalah nalar dan nilai. Jadi levelnya lebih tinggi ya daripada sekedar moral. Tetap silakan melakukan pengawasan sambil nanti memperoleh cerita, memperoleh nalar, terutama nalar dari rakyat ya, cerita-cerita itu. Dan nanti kita tunggu storytelling teman-teman di kampus setelah melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum. Demikian, waktu saya kembalikan, matur nuwun.